Di tengah sejuknya udara Sukabumi, di antara pepohonan hijau dan gemericik air yang menenangkan, hadir sebuah tempat yang memadukan keindahan alam dan inspirasi. Inilah Oasis Sukabumi Wisata Alam. Sebuah ruang alami yang kini menjadi saksi perbincangan inspiratif dari para insan hukum muda. Dalam rangka podcast Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang berlangsung di Aula Oasis Sukabumi. Alamnya menenangkan, suasananya menginspirasi. Oasis Sukabumi, tempat di mana ide tumbuh dan cerita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum semuanya, bertemu kembali bersama saya Silvi di podcast channel YouTube STH Pasundan Sukabumi. Nah, untuk episode kali ini merupakan episode pertama dari segmen Bincang Kreatif STH Pasundan ya. Terkait KKM, Camping Kerja Mahasiswa. Nah, dalam kegiatan ini mahasiswa tidak hanya diajak untuk melepas penat saja, tapi mahasiswa juga diajak untuk dapat berkontribusi langsung dalam membantu dan memberdayakan masyarakat setempat yang mahasiswa kunjungi. Nah, di sini setelah hadir para mahasiswa-mahasiswi STH Pasundan Sukabumi dari kelas reguler sore semester 5. Ya, kita langsung sapa saja mereka. Sampurasun. Rame. Di mana kita? Wisata Oasis. Nah, ya, beberapa waktu ke belakang para mahasiswa-mahasiswa ini sudah melakukan kegiatan KKM di desa Kecamatan ya? Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk menggali informasi ya terkait bagaimana sih keseruan petualangan para mahasiswa-mahasiswa ini dalam kegiatan KKM-nya, kita langsung saja kita tanya ya, siapa ini kemarin ketuanya? Saya. Oh, Bapak Benget Silaban ya. Nah, Pak, terkait kegiatan ini nih, kira-kira apa sih yang menjadi concern kontribusi dalam KKN ini? Memang dalam rangka kan membumikan nilai-nilai hukum ya lewat pengabdian masyarakat. Itu gimana nih Pak? Concernnya apa? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 sampai tanggal 9 ya rekan-rekan, kami mengadakan KKN Mandiri di Kecamatan Cikakak di 2 desa, Desa Cilengsi dan Desa Marga Laksana. Kami disambut di sana dengan cukup antusias. Wah, luar biasa ya. Dan juga kami cukup bermasyarakat lah di sana, terjun langsung kepada masyarakat. Nah, tema kami di sana membumikan nilai-nilai hukum melalui pengabdian mahasiswa di masyarakat pedesaan. Itu sejalan dengan yang dipopulerkan oleh filsuf ahli hukum yang Marcus Tullius Cicero, yaitu ubi societas ibi ius. Ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, inilah salah satu penerapan kami di sana, bahwa di masyarakat desa itu banyak hal mengalami peristiwa hukum. Hukum itu kan sebagai salah satu alat mengatur ya, untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Nah, concern kami di sana kemarin, yang pertama kami bahas itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 65, yaitu Undang-Undang Agraria. Oh iya. Nah, di sana itu kan ada tentang hak milik atau fungsi sosial tanah. Walaupun kita mempunyai tanah, tetapi ada fungsi sosial atau hak orang lain yang harus kita hormati. Demikian juga bagaimana sih hak milik pertanahan. Karena apa? Di pedesaan itu juga sering terjadi yang namanya peristiwa sengketa tanah. Jadi kami concern di sana. Dan yang kedua, kami juga membahas tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Ya. Di sana banyak kita temukan peristiwa perceraian juga, ada pernikahan dini, pernikahan siri, dan juga pernikahan bawah tangan. Nah, terkait pernikahan siri dan pernikahan bawah tangan, di sana kami mengedukasi baiknya masyarakat tidak melakukan pernikahan dini atau pernikahan bawah tangan. Kenapa? Karena itu berpotensi anak yang dilahirkan dari pernikahan itu tidak mendapatkan
hak warisnya. Iya, betul. Jadi mungkin untuk masa depan anak ya, jadi kami konsen di sana juga. Iya. Terus juga Ibu, kami bahas juga undang-undang KDRT Iya. nomor 23 tahun 2004. Di mana ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang KDRT ini juga mereka kadang melakukan, suami misalkan melakukan pemukulan terhadap istri, baik kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Jadi penekanan kami di sana, hendaknya ketika ada masalah dalam rumah tangga itu jangan sampai melakukan tindak pidana KDRT. Setuju sekali. Nah, Sobat Hukum, kemarin itu ini ya dibagi ke dalam 2 kelompok desa ya. Yeah. Nah, ini kelompok mana dulu nih? Desa Cilengsing. Cilengsing. Nah, kalau itu? Kita Desa Marga Laksana. Oh, Marga Laksana. Nah, saya kemana? Desa Cilengsing dulu nih. Kira-kira nih ya, terkait tantangan apa sih yang dihadapi di desa ini dalam melaksanakan KKM? Untuk tantangan besar yang terjadi pada selama kita KKM di Desa Cilengsing itu ya Bu, jadi kesulitan kita itu untuk memahami masalah hukum yang sesungguhnya, karena selama di kampus kita kan hanya mengenal materi. Kalau materi itu kan Teori. lebih ke analisis analisis pendapat para ahli gitu kan Bu ya. Nah, di saat kita turun ke masyarakat ternyata di sana banyak tuh isu-isu yang seperti yang Pak Ketua diucapkan tadi kan, itu seperti itu. Nah, untuk mengatasinya kami di sana melaksanakan kayak penyuluhan hukum. Setidaknya masyarakat itu mengetahui. Jadi kadang masyarakat itu kan kalau mendengar kata hukum aja udah gimana gitu ya maksudnya. Nah, pada saat kita di sana itu penyuluhan itu sedikitnya masyarakat itu jangan takut lagi lah dengan mendengar kata hukum itu gitu. Sebenarnya hukum itu tidak menyeramkan yang tidak menyeramkan seperti yang mereka bayangkan gitu, kayak gitu Bu. Jadi seperti itu ya, alhamdulillah sejauh itu mereka sedikit agak interaktifnya lumayan bagus lah Bu, interaktif waktu pada saat kita penyuluhan itu lumayan, alhamdulillah gitu Bu. Ya, mungkin seru nggak di sana? Seru banget Bu. Banyak Seru edukasi yang kita dapat pokoknya. Berarti gitu. pengalaman yang sangat berharga ya, sangat seru. Sangat berharga. Nah, di sana juga ada tantangan lagi Bu. Apa kira-kira apa Di sana nih? kita temukan ya perusahaan perkebunan karet di sana, di mana perkebunan karet tersebut yang pertama swasta dan milik PTPN ada ya. Oh iya. Tapi HGU-nya sudah, masa berlakunya udah habis. Terus juga dampak dari perkebunan karet itu harusnya kan CSR atau hasil usahanya kan dibagi itu ke dalam masyarakat gitu, atau berbentuk perkebunan plasma lah. Tapi perkebunan tersebut tidak melaksanakan itu. Jadi kita memberi arahan lah bagaimana sih pemerintah desa untuk terlibat aktif untuk mendapatkan hak masyarakat. Oh, berarti lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi kepada masyarakat setempat ya. Nah, dari Desa Marga Laksana. Kira-kira nih, kemarin kalian dapat kasus gak di sana? Kira-kira inovasi apa nih? Ya, inovasi apa, kemudian pendekatan apa yang dilaksanakan di Desa Marga Laksana ketika ditemui adanya kasus? Gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan Bu, kami itu ada di kelompok kunjungan ke Desa Marga Laksana. Nah, di Desa Marga Laksana ini memang unik ya dibandingkan dengan Desa Cilengsing, karena Desa Marga Laksana ini adalah di mana ada kampung adat yang berada di Desa Marga Laksana. Oh iya. Ya, jadi sistemnya kita tidak sistem mengundang masyarakat berkumpul di suatu desa, di desa itu, tapi kami jemput bola. Oh, artinya iya. Pada hari pertama kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat RT RW dan jajaran desa di situ, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di sana didapatkan kasus Bu. Kasusnya itu banyak yang melakukan pernikahan di usia muda, usia dini, yang memang tidak sah, tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Artinya
kita mengedukasi, melakukan sosialisasi risiko apa yang nanti didapatkan oleh terutama nih bagi perempuan yang memang masih muda, terus banyak juga yang melakukan perceraian, di mana ketika tidak dicatatkan dalam catatan sipil, itu kan tidak mendapatkan harta gono gini ya Bu ya, betul, harta waris lain sebagainya. Nah itu kita edukasi, harapannya semoga dengan sosialisasi itu pemahaman tentang perkawinan itu bisa lebih dipahami lagi oleh masyarakat itu. Gitu. Nah yang keduanya, kami jemput bola, artinya kami berkunjung ke kampung adat Bu. Kampung adat Cengkuk namanya. Oh namanya Cengkuk. Ya Cengkuk itu bagian dari wilayah Cipta Gelar juga. Oh iya bagian itu ya. Betul. Nah di kampung adat itu kami melakukan silaturahmi, dibantu didampingi oleh kepala desa bersejajaran. Kami silaturahmi kepada kepala adat di sana. Alhamdulillah kami dijamu juga Masya Allah. Ya karena menurut di kampung adat tersebut setiap tamu harus dijamu dengan makanan yang memang hasil bumi pada wilayah tersebut. Begitu. Ada yang hal unik yang saya tanyakan pada saat itu. Rumahnya itu kan panggung Bu, nggak boleh permanen ya, dan atapnya itu tidak boleh terbuat dari tanah liat. Oh gitu. Ya, jadi dari apa jadi dong? bukan genteng, asbes silahkan ataupun yang lainnya. Oh selain gitu. tanah liat ya. Betul. Nah saya lihat tuh ada rumah-rumah kecil, ini apa kata saya gitu ya. Ternyata itu leit. Oh iya leit itu ternyata gabah lumbung padi yang memang disimpan di situ sebagai cadangan makanan untuk wilayah tersebut, stoknya betul, stok karena berdasarkan informasi dari kepala adat, padi situ dipanennya setahun sekali Bu. Berarti di situ tidak ada jual beli beras ya? Oh tidak ada, betul tidak ada. Beras itu tidak dijual belikan Bu. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dan untuk dari gabah menjadi beras pun itu ditumbuk gitu. Dan kami merasakan beras hasil tumbukan itu. Wah, Masya Allah rasanya ya. Oke. Rasanya ya alami lah ya, alami. Selain itu juga kami diajak ke wisata. Wisatanya itu Tugu Gede Cengkuk. Di situ ada batu-batuan Bu. Mungkin peninggalan prasejarah, megalitikum dan sebagainya, yang memang di situ terdapat batu-batuan yang memperlihatkan apa ya keadaan pada masa lalu di situ. Oh, sejarah berarti ya. Sejarah dan kepala adatnya juga menjelaskan sejarah tersebut di situ. Nah itu Bu beberapa hal yang memang kami lakukan di Margalaksana. Pertama sosialisasi tentang perkawinan, keduanya kami silaturahmi kepada kampung adat, dan kami juga karena memang momennya di bulan Agustus ada sedikit perlombaan Bu, dan bakti sosial dan alhamdulillah anak-anak sangat senang. Tapi ada sekolah kan? Sekolah ada di situ. Oh ada ya. Anak-anak dan juga ibu-ibu di situ ada perlombaan. Ya sangat seru sekali sih Bu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa nambahkan, maka silakan. Demikian Bu. Ada yang mau menambahkan untuk di Desa Margalaksana, keseruan di sana seru gak? Seru banget. Seru banget sih karena banyak masyarakat juga antusias gitu buat mengikuti perlombaannya juga dari ibu-ibunya, anak-anaknya. Berarti sebagai daya tarik ya, daya tarik. Oke. Nah kira-kira nih ya hasil KKN yang kemarin itu bisa gak berdampak untuk memperbaiki sistem hukum di daerah itu yang kalian kunjungi? Hasil kerja mahasiswa ini atau enggak dari KKM kami kemarin, mahasiswa hukum dapat diaplikasikan untuk sistem hukumnya di tingkat lokal melalui beberapa cara Ibu. Terutama kemarin kita meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakatnya, menyadarkan akses layanan hukum dan mendukung perbaikan kebijakan desa. Lalu melalui interaksi langsung kami dengan masyarakat di sana, begitu mereka juga begitu antusias ya Ibu untuk menerima penyuluhan kami di sana.
walaupun ada sedikit-sedikit kendala, tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan lancar. Mahasiswa dapat mengidentifikasikan setiap masalah hukum yang konkret itu dan membantu menemukan solusinya gitu loh. Jadi masyarakat di sana bisa diskusi dengan kami dan kami membuka penyuluhan hukum juga di sana. Mencari solutif terbaik ya. Betul. Ya. Jadi kami membuka penyuluhan hukum di sana dan mereka bisa diskusi sama kami satu persatu waktu itu dan bisa ngobrol juga ya bareng. Memang membangun ini ya interaktif. Ya gitu Ibu. Dan kami memberikan solusi yang sangat relevan waktu itu dan lumayan relevan ya Teh, dan didapatkan juga dan dapat diterapkan juga di tengah masyarakat dan mereka juga alhamdulillahnya cukup mengerti ya. Dan sangat seru sih Bu, kemarin banyak interaktifnya juga sama masyarakat. Iya. Jadi kegiatan KKM ini memang dampaknya sangat-sangat luar biasa baik ya. Betul sangat sekali. Luar biasa baik nih. Kira-kira nih dampak apa sih, ada dampak sosial nggak? Dampak jangka panjang nih dari kegiatan yang kalian lakukan dari KKM ini? Dampak sosial ya dari. Ya dampak, ya betul. Mungkin sih harapan kami lebih tepatnya untuk penerapan hukum di sana. Nah, yang pertama itu yang kami kan ada kegiatan bakti sosial ini. Oh iya, bakti sosial ya. Membagi sembako lah ya untuk stunting. Nah, ketika kami identifikasi kenapa sih terjadi stunting gitu. Ternyata kalau di hulunya itu mungkin ada korban karena dari perceraian juga. Oh gitu. Jadi ya? di masyarakat pedesaan itu misalkan dia punya anak 3 terus bercerai, si istri itu harus menafkahi ketiga anaknya gitu. Yang keterbatasan kemampuan untuk bekerja atau apa gitu. Akhirnya mempengaruhi akan gizi anak. Oh iya, berarti kebutuhan gizi anak itu tidak terpenuhi ya. Terus kesehatan mental mereka juga Bu. Oh iya. Jadi kan kalau udah cerai itu kehilangan sosok ayah gitu loh Bu. Iya. Jadi bagi kami sih mudah-mudahan dengan edukasi kami tentang dampak dari perceraian itu ke depan sih Bu agak sedikit berkurang lah perceraian itu gitu. Terus juga terkait penyelesaian sengketa Bu, mereka banyak nanya juga. Oh, penyelesaian sengketa. Sengketa apa kira-kira yang banyak terdengar di sana? Di sana itu sengketa tanah ya. Oh, sengketa tanah. Terus waris ya yang Bapak itu. Oh, ada waris. ya, waris tanah. Terus ada karena laporan perusahaan itu juga ya, mereka dipanggil pihak kepolisian gitu tanpa dasar yang jelas ya? Gitu. Jadi menurut kami mudah-mudahan ya, harapan kami dengan KKM Mandiri itu mereka sedikit memahami hukum dan mempraktekkan mereka dalam kehidupan lebih mereka. Ini ya, maksudnya menumbuhkan kesadaran hukum ya, bagi masyarakat di sana ya. Nah ini nih kan, ini ketawa-ketawa aja nih ya. Nah kira-kira teori yang kalian dapat ketika kalian kuliah ya di kelas ya, nah kira-kira bermanfaat gak di sana? Nah ini pertanyaannya luar biasa nih, sangat bagus ini Bu, karena apa yang sudah kita pelajari di kampus memang kita harus aplikasikan dengan baik di masyarakat. Kan terjun nyata kan, yang nyata terjun dalam masyarakat. Di satu sisi pas waktu kita mengadakan kunjungan ini, hati kita memang deg-degan. Waduh, karena bahasanya posisi di sini ketika ditanyakan dasar hukumnya, pasal-pasalnya, nah ini harus kita bisa menjawab dengan baik dan menghafalkan dengan baik. Wah itu tantangan juga kan ya? Sangat luar biasa sekali karena memang waktu itu kita di sore hari mengumpulkan masyarakat di pedesaan, di kantor desa ya, kantor desa. Dan itu memang pertanyaan-pertanyaannya ada berbicara tentang pernikahan, tentang tanah juga, gadai, waris. Nah memang alhamdulillahnya Bu memang bisa kita jawab, tapi memang untuk mengkomplitkan jawaban ini dibantu sama tim dosen yang ikut. Jadi luar biasa sekali kemarin ada dibantu juga kita sama Pak Hamid, sama juga Bu Pur, yang membuat ya kita juga semakin semangat untuk edukasi dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat pada waktu
kita kunjungan ke sana. Ini memang sangat penting memang untuk kita semua, khususnya mahasiswa STH Pasundan. Bukan hanya kita hanya kuliah saja, memang kita harus bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan bagi juga orang-orang, khususnya ketika kunjungan seperti ini. Tantangannya luar biasa sekali. Ketika kita kosong pikirannya, tidak kita mengerti tentang hukum, mengakibatkan setiap jawaban-jawaban kita itu tidak ada maknanya, seperti itulah bahasa di lapangan. Jadi ini sangat luar biasa sekali untuk kita sebagai sebagai mahasiswa STH Pasundan. Setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen kita boleh serap dengan baik dan kita juga aplikasikan dengan baik. Seperti itu, Bu, untuk di tengah masyarakat. Seperti itu, Bu, yang kita dapatkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sana itu memang lebih concern ke hukum perdata berarti ya? Iya, benar. Kemudian kalau tingkat kriminalitasnya ada nggak di sana? Enggak. Di Desa Cilengsi, enggak ya? Kemarin kami tanya cukup kondusif. Alhamdulillah, berarti ya cukup kondusif. Disinyalir ya. Disinyalir tuh mungkin ada beberapa anak yang mungkin mengkonsumsi. Tapi masih dugaan kan ya, masih dugaan. Tapi memang kan ya itu tugas kita bersama bahwa narkotika ini sudah masuk bahaya ke pelosok-pelosok narkotika ya. Ini. Nah, pelajaran penting apa sih yang rekan-rekan dapatkan selama melakukan kegiatan KKM? Nah, baik Bu, terima kasih. Saya coba jawab dengan memang pengalaman yang kemarin dirasakan. Iya. Ya, pengalaman kami di sana ya tentu ya kita mengimplementasikan apa yang didapat dari bangku kuliah dan diberikan diedukasi, disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Margalaksana dan Desa Cilengsi, Kecamatan Cikakak, Pelabuhan Ratu ya, Kabupaten Sukabumi. Yang keduanya juga kita ini Bu ya, kalau mahasiswa mungkin belum terjun ke masyarakat, disitulah tempat waktunya kita melakukan bagaimana pendekatan kepada masyarakat, bagaimana kita belajar berkomunikasi, kepemimpinan, kerjasama antar tim maupun juga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena bagaimanapun kita mahasiswa pada ujungnya, pada nantinya akan kembali ke masyarakat. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana kita menjadi mereka? Artinya ketika kita berkunjung ke suatu desa, ya tentu kita harus di mana bumi dipijak, itu lagi dijunjung kan begitu ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan terhadap norma budaya yang ada di sana. Itu pun amanat yang memang disampaikan oleh Pak Camat waktu itu, karena kami sebelum masuk ke desa, 2 desa itu kami diterima oleh pihak kecamatan. Artinya kita minta izin sowan dulu untuk melaksanakan KKN. Dan tentunya ini menjadi hal yang baik buat pihak kecamatan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Itu Bu. Ya, saya sedikit nambahkan. Oh, boleh Pak. Kalau bagi saya pribadi, kemarin ketika terjun langsung ke masyarakat, pelajaran yang sangat berharga yang saya dapat itu adalah menumbuhkan rasa empati saya. Oh iya. Nah, dimana kan kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa sih yang dirasakan masyarakat di pedesaan itu gitu. Terus kita juga menempatkan diri di posisi mereka, apa sih yang mereka alami kesulitan, hal-hal apa saja sih yang mereka sehingga mereka punya beban hidup gitu. Terus juga menumbuhkan kepedulian ya, dimana misalkan suatu saat saya misalkan memilih untuk menjadi seorang advokat ya, menjadi salah satu penegak hukum juga, itu juga menjadi pelajaran bahwa ketika misalkan kita sebagai pengacara nanti tidak melulu kejar uang ya Bu ya, betul, pro bono kan. Tapi bagaimana benar-benar kita mempunyai rasa kepedulian terhadap orang yang mengalami permasalahan hukum atau korban hukum. Jadi
nanti kedepannya mungkin niatan kita tidak melulu hanya cari uang, tapi membela hak orang lain, hak hukum juga masyarakat yang harus kita hormati gitu. Oke. Jadi dimanapun kita berpijak, dengan siapapun kita bergaul, ingat attitude nomor 1 ya. Oke. Nah, kira-kira evaluasi apa nih? Tindak lanjut gak nih terkait hasil KKM ini? Apakah misalnya ketika ada kasus nih ya, dilakukan misalnya jadi bahan penelitian nanti kan? Nah, kira-kira apa nih tindak itu? Oke, untuk evaluasi ya Bu ya. Iya. Kebetulan ada yang menarik nih saat di kelompok kami ya. Kita datang ke sekolah Bu. Nah, di situ tuh sekolahnya SMP dan SMA. Oh iya. Apa ya kalau disebut Islam itu MA ya? MA sama MTS. Ya. MTS MA. Nah, di sana tuh ternyata Bu, saat kami tanya-tanya, ternyata mereka ada beberapa yang pernah mengalami bullying. Oh, bullying. Iya, di situ masalahnya. Ternyata di mana-mana ya, bullying ternyata, itu ya. Di tingkat SMP maupun SMA-nya juga ada korbannya. Dan di situ kami membuka kuis ya. Di situ kami persilakan untuk menulis di sticky note. Disediakan gambar di sana bagian tubuh, terus ditulis apa yang mereka rasakan dan ditempel di bagian mana yang mereka sakit. Oh iya. Itu kayak permainan gitu deh Bu. Gitu. Dan ternyata ada yang mereka tempel di kepala. Oh, gitu. Apa itu katanya? Itu katanya mereka pusing karena nggak bisa fokus belajar karena dibully. Oh iya. Nah, terus ada yang di dada. Kemudian bentuk bulinya, mohon maaf, bentuk bulinya ini apa kekerasan? Apakah memang dari verbal? Nah, kalau untuk yang ditempel di kepala, saya lihat itu dia dikatain, mungkin verbal. Ya, dikata-katain mungkin kekurangannya atau apapun itu mungkin ya. Terus untuk yang di dada, di situ dia bilang sakit hati. Oh, gitu. Sampai sakit hati. Bukan patah hati ya. Bukan patah hati ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Di sini. Jadi sampai dampak bullying itu ternyata besar banget ya teman-teman, sampai orang bisa sakit hati gitu. Jadi dia tuh selain dikata-katain, yang ditempel di dada itu dia pernah dibully secara fisik. Oh ya, entah itu dipukul sama temennya atau gimana, tapi dia merasa sakit. Nah, dari situ kami melihat bahwa ternyata dampak bullying ini sangat besar ya, bisa berdampak kepada fokus anak, mental, psikis. Jadi mereka malas sekolah bisa tuh kayak gitu. Jadi kami di situ melakukan apa ya, memberikan motivasi lah gitu. Jadi untuk jangan merasa sedih dan sendiri. Nah, selain motivasi, edukasi juga nggak, misalnya tentu ini loh laporan gitu kan, gimana? Tentu kami memberikan edukasinya. Gimana sih kalau misalnya kamu dibully, kamu harus apa gitu kan? Gitu, ya. Nah, kita ngejelasin bahwa jangan diam. Bicara pada siapapun, ya speak up pokoknya, mau entah itu ke guru ataupun ke orang tua, itu jangan diam, jangan sekali-kali diam kalau misalnya kalian dapat tindakan yang tidak mengenakan, gitu. Kami edukasi seperti itu, harus bagaimana caranya, dan alhamdulillah adik-adik di sana mengerti dan merasa terbantu dengan edukasi itu. Alhamdulillah gitu, kira-kira. Ya, sangat berdampak baik sekali ya. Nah, kira-kira terakhir nih, masukan apa nih? Masukan-masukan dari rekan-rekan semuanya dalam hal hasil kegiatan KKM ini. Apakah KKM-nya kurang lama nih waktunya? Ya. Apakah memang kurang jauh lagi wilayahnya? Nah, gimana? Ada masukan-masukan? Silakan. Sania? Silakan. Sania? Nanti kita tambahkan. Kalau dari saya mewakili teman-teman saya juga, menurut saya sih ini kurang lama waktunya ya Bu ya. Oh, kurang lama ya, karena sebulan ya. Kalau bisa sebulan, kenapa tidak? Karena memang dengan waktu yang hanya 3 hari ini membuat masyarakat itu jadi kayak bingung gitu loh Bu.
kayak mau lanjut tapi kitanya udah pulang gitu. Jadi kalau misalkan kitanya lama di sana, mungkin ada masyarakat yang kayak, oh ya aku tuh punya masalah misalkan dalam pertanahan gitu, tapi di saat itu ada di situ atau ninggalin ini kontak atau iya, kan? Gitu. Makanya kita kan di sana juga membagikan brosur STH karena di saat nanti mereka butuh kita silahkan hubungi saja langsung ke STH. Saya inovasinya ya. Ada masukan lain? Kalau dari saya ya, kalau harapan saya sih ya, khususnya kepada kampus STH Pasundan, kegiatan semacam ini kan sangat positif. Kalau harapan saya sih ini kegiatan yang harus kita lakukan secara berkesinambungan. Oh ya. Supaya kemarin kan penyuluhan, mungkin kedepannya apalagi yang perlu dilakukan kita lebih berdampak lagi gitu. Iya, setuju. Terus kita juga kedepannya lagi membangun komunikasi ya, membangun komunikasi dengan pemerintah setempat gitu, untuk membela hak-hak warganya gitu. Iya, jadi kita meninggalkan jejak di sana ya. Iya. Oke, kira-kira ada masukan lain lagi? Bahwa ini KKM ya Bu ya? KKM itu camping kerja mahasiswa. Yang dikenal oleh masyarakat adalah KKN, kuliah kerja nyata. Ya. Itu tujuannya sama ya. Iya sama. Nah, cuma KKN ini berlangsung berbulan-bulan. Nah KKM ini singkat gitu ya. Camping namanya singkat, camping. Padat dan jelas. Nah gitu. Namanya camping sebentar. Tapi pada intinya sih saya sebagai mahasiswa yang memang melaksanakan ke sana, pertama memang ini kuliah yang dilakukan di luar kampus ya. Iya. Ibaratnya kita bisa memahami, oh ternyata masyarakat itu begini. Iya, kondisi. Beda kampung, beda adat, beda kebiasaan, dan itu dikaitkan dengan hukum yang memang ada di negara kita. Yang keduanya memang memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang memang terjadi di sana. Ya contoh tadi perkawinan muda, sengketa tanah, bullying dan lain sebagainya. Ketiga, memang buat kami secara internal Ibu menjaga kekompakan antar mahasiswa juga, karena di luar kegiatan kita kunjungan itu kita juga menginap selama 3 hari di sana. Dan tentunya banyak hal positif gitu ya, lebih mendekatkan antar teman, karena pada malamnya pun kita diskusi apa yang akan dilakukan untuk besoknya, evaluasi sehari yang sudah dilakukan. Betul gitu. Ya tentu itu menjadi pembelajaran yang tidak didapatkan di kampus. Iya. Begitu Bu. Gitu. Terima kasih. Dari sayap kanan, kira-kira apa masukannya? Kalau dari saya sih secara keseluruhan sih sudah sangat bagus ya Bu ya. Iya. Apa yang dikatakan Pak Laban, Pak Anton, Sania juga memang juga merangkum untuk semuanya di dalam evaluasi yang harus kita lakukan. Memang yang paling penting memang saya lihat di sini turut sertanya kampus ini yang lebih banyak juga memberikan yang namanya masukan, terus semangat juga untuk kita, karena ketika mungkin generasi ini nanti sudah tamat atau mungkin lulus, ya mungkin generasi kita yang di bawah tetap harus melanjutkan ini, dan kampus harus memberikan ya bisa dikatakan semangat lah ya untuk memberikan anak-anak di bawah kita nanti bisa juga melakukan seperti apa yang kita lakukan. Secara kekompakan, secara acara dan semua yang kita lakukan kemarin semua saya katakan luar biasa sekali, dan kita all out dan semangatnya luar biasa. Saya salut semuanya untuk tim, untuk teman-teman dan untuk ketua yang memberikan semangat juga untuk kita di saat kita sudah letih lesu sedikit, tetap dia tetapi dia memberikan motivasi. Iya itu dia Bu. Jadi secara keseluruhannya memang sangat baik dan luar biasa, khususnya untuk kita mahasiswa STH Pasundan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya ada harunya. Haru ini ada haru.
apa kira-kira? Saya sampai nangis ya. Aku kebagian nangis ya. Di video nggak nih pas nangis di video nggak? Kita viralkan. Agak sedikit cengeng ya. Tapi memang kemarin tuh yang seru banget. Ditambah juga banyak harunya juga Bu. Kita selain kita capek juga, tapi banyak pengalaman yang kita bisa ambil tentunya. Dan kami harap juga pasti di bawah-bawahnya kami ini atau adik-adik kami ini nanti bisa meneruskan gitu kekompakannya juga gitu ya. Kemarin tuh memang ada sih haru-harunya juga sih. Apa? Jadi ada Kira-kira? kayak kita tuh ditanya satu persatu gitu. Setelah selesai acara apa yang mengganjal, terus ada permintaan maaf, terus kayak pengalamannya kayak gimana, terus kayak terima kasih juga buat teman-teman semuanya satu persatu gitu. Dan apa ya? Dan itu menurut aku sih mengharukan sih. Mengharukannya tuh kayak menyatukan teman-teman sekelas tuh, kita tuh kayak makin nyatu aja, kayak lebih dari teman gitu. Satu menurutku visi, ya. satu misi. Ya betul, lebih dari teman sekelas gitu Bu. Ya. Dan berasanya tuh kemarin tuh selain kita menginap 3 malam tuh, ya selain ada happy-happynya juga, dan ada haru-harunya juga ya, kayak nyatu aja gitu loh, kayak udah kayak keluarga Bu. Gitu. Jadi kami itu bukan hanya sekedar teman, jadi udah kayak keluarga, udah kayak kakak, adik dan saudara gitu. Dan Jadi semoga bisa diwujudkan ya. Alhamdulillah telah kompak dan berhasil melakukan kegiatan KKM di di Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke. Sebagai penutup. Apa kira-kira Bapak sebagai penutup? Bukan pantun. Pantun? Enggak pantun sih. Kalau kita menghimbau sih kepada masyarakat, jangan pernah melapor atau meminta bantuan hukum ketika hak hukumnya dilanggar atau dirampas orang lain. Jangan ragu ya untuk untuk melapor ya. Atau konsultasi istilahnya ya. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Siap. Oke, pantun baik. Ada nggak pantun? Pantun. Ada yang mau pantun nggak nih? Kang Danu biasanya. Oke, Sania. Oh, Sania katanya. Oh, kalau Sania biasanya nyanyi dia kan? Ada yang mau pantun nggak nih? Nggak ada. Ada. Oke. Baik, terima kasih Sobat Hukum sudah setia ya mengikuti kami, dan terima kasih juga kepada Wisata Alam Oasis sudah berkenan ya memberikan fasilitas sehingga kami bisa podcast Ria di sini. Ya. Terima kasih juga kepada para mahasiswa-mahasiswi semester 5 kelas reguler sore. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, berkah tentunya yang sudah dilakukan, berkah bermanfaat bagi masyarakat. Oke, sampai ketemu lagi di episode segmen Bincang Kreatif STH Pasundan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.